teman-teman, selamat datang di podcast Fluster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Syafitri. Teman saya bernama Yulia Santi. Kali ini kita kedatangan pengawas sekolah dari SMA Plus Terpadu. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang dunia pendidikan yang penuh perjuangan, dedikasi, dan semangat luar biasa. Saja kita sambut Bapak Khalidin MPD. Baik, terima kasih Ananda tercinta ya dari SMK Plus Terpadu ya. Ya, Pak. Oke. Ini saya sangat terhormat sekali, merasa sangat terhormat bisa diundang di podcast SMK Plus Terpadu ya, yang dalam tema hari ini adalah tentang kisah inspiratif ya. Oke, baik. Inspiratif ya. Ini saya bercerita dulu ya tentang perjalanan hidup saya dulu. Ya, Pak. Saya lahir di Provinsi Jawa Barat di sebuah kota kecil di Indramayu. Dari TK sampai SMA ya Bapak bersekolah di sana di Indramayu, Jawa Barat. Lulus SMA itu awalnya memang tidak niat kuliah ya. Pada saat itu orang tua itu pekerjaannya sebagai guru agama, PNS, di mana orang tua membiayai 5 orang anak. Dan saya adalah anak keempat, Bapak adalah anak keempat. Nah, orang tua mewanti-wanti kalau mau kuliah, kuliahlah di universitas negeri. Jangan di swasta karena Bapak tidak sanggup katanya ya, seperti itu. Karena pada saat itu pekerjaan sebagai PNS, apalagi PNS guru di tahun 90-an itu gajinya kecil. Lebih tinggi lagi gaji tukang beca daripada gaji PNS guru pada saat itu. Pada saat itu orang lebih suka menjadi pengayuh beca daripada menjadi seorang guru karena penghasilannya lebih besar. Ya, Pak. Ya, jadi setelah nasihati kemudian disampaikan oleh beliau, almarhum ayah saya itu menyampaikan, Bapak hanya sanggup kalau menguliahkan kamu di negeri. Ambillah negeri. Walaupun itu di luar Pulau Jawa. Nah, pada saat itu kami waktu itu masih bertiga ya, sama-sama dari SMA yang sama, mencoba untuk ikut ambil bagian dalam tes UMPTN. Kalau sekarang namanya UTBK. Ya. Jadi kami itu Bapak bertiga itu punya, saya ada teman akrab bertiga ya. Jadi dari Cirebon ke Bandung untuk ikut tes UTBK, UMPTN pada saat itu. Dan kami bertiga itu ambil pilihannya adalah IPC, ilmu pengetahuan campuran, di mana kalau kita ngambil UTBK atau UMPTN di 3 pilihan, itu kita bisa ambil pilihannya 3 pilihan. Tetapi kalau nggak IPC hanya bisa 2 pilihan. Yang IPC itu 3 pilihan. Jadi kami bertiga itu bertekad gimana kalau kita ambil pilihan ketiga itu di luar Pulau Jawa. Pada saat itu di Rio itu sedang dilaksanakan MTQ tingkat nasional yang sekarang lokasinya ada di Purna MTQ. Di tahun 94 itu ada di sini. Melihat TV kemegahan pembukaan MTQ, jadi berpikirlah saya ambil pilihan ketiga di Pekanbaru Riau, Universitas Riau. Temen yang satu, dia ambil di Universitas Mula Warman Kalimantan, ya. Dan satu lagi dia tetap bertahan, saya enggak lah, saya pilih di Jawa aja katanya seperti itu ya. Ternyata
Teman yang di yang tidak ngambil ke di luar Pulau Jawa itu nggak lolos. Kami berdua lolos. Bapak melanjutkan kuliah ke Universitas Riau, program studi bahasa Inggris. Teman saya, teman Bapak, itu lanjut ke Universitas Mula Warna di Kalimantan. Kami berdua lanjut kuliah. Bahkan sampai di Pekanbaru berkenalan ya teman-teman, tanya asal usul. Jadi ketika teman-teman dari Pekanbaru itu berkata, "Kamu dari mana?" "Saya dari Jawa Barat." "Kami aja yang dari Pekanbaru ingin kuliah ke Jawa. Kau dari Jawa jauh-jauh malah pengennya di Riau. Terbalik kok ya," katanya seperti itu. Ya beginilah saya bilang kan. Orang tua hanya mau membiayai kalau seandainya dari universitas negeri. Ya lanjut ya sampai kuliah, akhirnya lulus kuliah. Nah, lulus kuliah itu Bapak tidak langsung menjadi guru. Walaupun kuliahnya di keguruan, program studi bahasa Inggris yang mempersiapkan untuk sebagai guru bahasa Inggris. Tetapi setelah lulus, Bapak bekerja sebagai tenaga IT di Caltech. Ya. Di Caltech itu untuk merekrut tenaga kerja, walaupun bukan tenaga tetap, kita memiliki sertifikat, kompetensi di mana kita kerja di bagian apa gitu. Misalnya IT, kita harus memiliki sertifikat. Caltech itu dia perusahaan multinasional, perusahaan internasional. Dia lebih memilih orang-orang yang bekerja di perusahaan dia itu memiliki sertifikat internasional. Dan Bapak pada saat lulus sarjana bahasa Inggris ambil sertifikat internasional Microsoft Certified Professional ya. Jadi kalau kita terbiasa dengan produk-produk Microsoft seperti Windows, Office, Microsoft Word, kalau kita merasa memiliki kompetensi untuk diuji, kita bisa melakukan ujian di Jakarta, di perwakilan Microsoft di Jakarta. Pada saat itu tahun 2001 sekali ujian 600.000. Nah, Bapak ujian untuk produk Microsoft Windows 2000 Server. 2 kali ujian gagal. Ujian ketiga baru dapat sertifikatnya. Jadi ujiannya seperti ujian UTBK atau apa yang harus berbasis komputer. Itu berbahasa Inggris ujiannya, soal-soalnya itu soal tentang problem solving. Kalau seandainya ada komputer di sini yang memiliki IP address ini, kemudian tidak bisa berkomunikasi dengan komputer misalnya di daerah yang lain, apa masalahnya? Kita harus analisis itu contohnya. Dan alhamdulillah lolos dapat sertifikat Microsoft Certified Professional ya. Waktu itu dikeluarkan oleh San Ramon, ditandatangani oleh Bill Gates. Kalau kalian tahu siapa Bill Gates? Bill Gates adalah pendiri Microsoft ya. Laptop kalian yang ada logo Windows-nya, Windows 11, Windows 10 atau Microsoft Office berapa itu ya? 365, 2000 itulah produk Microsoft. Dapat sertifikat itulah bekerja di Caltech, tidak jadi orang guru. Lama dari 2001. Di tahun 2008 iseng-iseng melamar pegawai negeri untuk formasi guru bahasa Inggris milik sekolah di bawah naungan provinsi. Iseng-iseng, belum pernah ikut tes PNS. Teman-teman ada yang 2 kali, 3 kali ikut PNS. Jadi ikutlah pada saat itu. Ingat di November 2008 tesnya. Kemudian saya lupakan karena sibuk dengan pekerjaan ya. Jadi pekerjaan kami itu sebagai tenaga IT kadang bekerjanya shift pagi, kadang shift sore, kadang shift malam. Pada saat pengumuman kelulusan CPNS itu di bulan Februari 2009. Ingat, itu tengah malam dihubungi oleh teman yang bekerja di Rio Pos. Ditelepon. Ngapa malam-malam telepon? Ini mau ngabari, selamat ya, kamu lulus. Saya nggak lulus katanya. Kebetulan dia udah 3 kali ikut tes PNS. Dia nggak lulus. Dia kerja sebagai tenaga di wartawan di situ ya. Nah, seperti itu jalurnya. Jadi selama 2001 sampai 2009 kan 8 tahun bekerja di perusahaan. Kenapa
Bapak tidak bertahan aja di situ, di Caltech? Karena Bapak basicnya adalah guru. Walaupun punya sertifikat komputer. Di sana, di Caltech itu tidak sembarangan untuk menjadikan orang sebagai pegawai tetap. Jadi Bapak sebagai kontraktor. Ya, kontraktor itu ganti terus perusahaannya. Perusahaan partnernya Caltech tuh ada macam-macam kalau di Duri. Ada yang namanya Halliburton, Schlumberger, Bormindo, macam-macam. Tergantung di bidang apa dia. Kalau dia di bidang pengeboran minyak, nah itu ada Bormindo, ada Halliburton, ada Schlumberger. Kalau dia di bidang IT, ada HP Berka, ya ada macam-macam tuh perusahaan IT tuh. Ada Agit, ada Singapura IT. Nah, Bapak bekerja di perusahaan IT di situ selama hampir 8 tahun. Setelah lolos PNS, akhirnya kembali ke jalan yang benar. Maksud yang benar itu bukan berarti jalan sebagai itu tidak benar ya. Ya, Pak. Jalan yang benar sesuai ijazah kita. Kembali menjadi seorang guru tahun 2009. Tahu nggak apa diletakkan di mana Bapak menjadi ngajar guru? Di SMA Negeri Plus Provinsi Riau. Nah, salah satu sekolah favorit. Bayangkan ilmu ngajarnya selama 8 tahun nggak terpakai. Karena IT yang digunakan kan. Ya itulah. Sempat demam panggung ketika tampil ngajar. Yang hampir 2 bulan, 3 bulan, alhamdulillah berjalannya dalam waktu akhirnya sudah terbiasa menjadi seorang guru. Hingga akhirnya di tahun 2023 Bapak mutasi ke pengawas sekolah. Jadi anak-anak sekalian, kalau jabatan guru itu, kalau pengen naik jabatan, itu hierarkinya dari guru ke kepala sekolah, nanti jabatan terakhirnya adalah pengawas sekolah. Itu jabatan terakhir ya, sebelum pensiun. Nah, Bapak tidak melalui tahapan untuk menjadi kepala sekolah. Jadi langsung aja ke pengawas sekolah. Ya, karena sepertinya bukan passion saya, bukan passion Bapak untuk menjadi kepala sekolah. Jadi Bapak lebih memilih untuk menjadi pengawas sekolah. Nah, seperti itu. Itulah mungkin kisah saya ya di bidang pendidikan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Khalidin. Dan Yulia mau bertanya nih, Pak. Sebelumnya, bagaimana pengalaman Bapak sebelum menjadi pengawas? Boleh ceritain sedikit, Pak? Pengalamannya ya. Oke, baik. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Saya hampir 3 tahun menjadi pengawas sekolah. Selama 3 tahun itu banyak mendampingi sekolah-sekolah dengan berbagai permasalahan dan permasalahan dan solusi yang ada di sekolah tersebut. Ada suka dukanya. Sukanya ketika kita diterima di sekolah tersebut ya. Kemudian dukanya ketika ya kita masuk ke sekolah tersebut dan menemui berbagai macam masalah. Jadi banyak permasalahan yang harus kita selesaikan bersama dengan kepala sekolah dan guru-guru di sekolah tersebut. Karena sejatinya tugas pokok pengawas itu adalah melakukan pendampingan ke sekolah. Jadi bukan hanya mendampingi program sekolah, pengawas sekolah juga harus mendampingi sekolah tersebut ketika sekolah tersebut menghadapi masalah. Nah, itu yang harus itu. Jadi ada beberapa permasalahan besar selama ini yang berhasil Bapak selesaikan bersama sekolah, itu menjadi kebanggaan tersendiri, kepuasan tersendiri ketika kita berhasil membantu sekolah menyelesaikan permasalahan. Masalahnya apa saja? Banyak. Bisa masalah dalam bentuk pembelajaran, bisa juga masalah kenakalan remaja. Ya, dan itu yang menjadi concern Bapak adalah kalian ini adalah remaja-remaja yang pada tahapan sedang proses mengenali jati diri. Nah, pada tahapan ini kalian tentunya banyak menghadapi tekanan, banyak permasalahan. Bisa jadi tekanan dari orang tua kalian yang menginginkan kalian nanti akan seperti ini.
tetapi kalian sebenarnya tidak ingin menjadi apa yang diinginkan oleh orang tua. Kalian merasa berontak, kalian merasa tertekan. Yang kemudian akhirnya imbasnya ke teman-teman kalian, kalian lampiaskan hingga akhirnya itu salah satunya akan menjadi permasalahan. Nah, permasalahan-permasalahan itu biasanya diselesaikan oleh guru BK. Ya, tapi kadangkala ada permasalahan besar yang tidak bisa diselesaikan oleh guru BK. Nah, ada kasus permasalahan LGBT. Kalian tahu kan LGBT? Iya, Pak. Itu banyak terjadi, ya. Ya, di Pekanbaru ini sangat meresahkan, ya. Semoga di sekolah kita tidak ada kasus-kasus seperti ini. Kasus perkelahian antar pelajar banyak juga, ya, seperti itu. Banyak jadi permasalahan yang dihadapi oleh sekolah, dan pengawas sekolah itulah perannya mendampingi sekolah dalam salah satunya adalah menyelesaikan permasalahan di sekolah. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Selanjutnya, Yulia mau bertanya lagi nih, Pak. Boleh, Pak? Boleh. Ya. Pernah nggak Pak mengalami momen sulit dengan siswa dulu, dan bagaimana Bapak mengatasinya? Gimana tadi pertanyaannya? Pernah mengalami momen sulit dengan siswa nggak, Pak? Momen sulit dengan siswa, Ya. artinya ada permasalahan dengan siswa, ya, ketika Bapak seorang guru, ya. Iya, Pak. Oke. Baik, sebetulnya permasalahan-permasalahan dengan siswa itu tidak terlalu banyak, ya. Permasalahan kenakalan remaja itu biasa bagi guru pada saat itu, ya. Maksudnya ketika remaja ini ingin mencari identitas dirinya, kadang dia memberontak, ya. Pemberontakannya dalam bentuk apa? Kadang dia melanggar peraturan sekolah. Nah, apa aja yang dilanggar? Misalnya kehadiran, ya, misalnya jam 7 harus sudah di dalam kelas. Masih banyak yang berkeliaran di luar kelas, ya. Kemudian pelanggaran berikutnya adalah kerapian pakaian. Kemudian kalau laki-laki itu adalah rambut yang harus dipotong dengan panjang sekian senti, ketentuannya banyak juga yang melanggar, ya. Seringkali itu permasalahan-permasalahan yang Bapak hadapi ketika menjadi seorang guru menghadapi siswa itu, ya. Permasalahan yang lain adalah di pembelajarannya. Ya, kadang-kadang siswa itu meminta kelonggaran waktu untuk pengumpulan tugas. Nah, itu artinya kan nggak disiplin, ya. Itu jadi masalah, ya. Jadi Bapak selalu mengingatkan, ciri orang yang sukses itu salah satunya adalah orang yang disiplin. Kalau seandainya kalian saja tidak disiplin, baik dalam mengumpulkan tugas, baik dalam kehadiran di sekolah, artinya kalian sendiri yang menciptakan keadaan supaya kalian tidak akan sukses. Jadi kalian jangan menyesal kalau nanti setelah ini kamu nggak sukses, karena kamu sendiri yang menciptakan keadaan tersebut. Nah, seperti itu, ya. Baik, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, apa pengalaman paling berkesan selama Bapak menjadi pendidik? Oke, baik. Pengalaman saya yang paling berkesan itu ketika momen saya pindah jabatan dari guru menjadi pengawas. Ya, Bapak nggak mengira ketika momen perpisahan itu banyak rekan-rekan guru dan siswa itu ya merasa kehilangan Bapak, ya. Bapak merasa biasa-biasa saja di sekolah itu dengan prestasi yang biasa-biasa saja. Tapi di momen-momen terakhir justru Bapak pergi dari sekolah itu, warga sekolah merasa kehilangan. Itu yang paling sangat berkesan. Oh iya, terima kasih Pak. Boleh saya mengajukan pertanyaan Pak? Boleh, boleh. Apa kesan pesan Bapak buat teman-teman yang menonton ini Pak? Oke. Pesannya, ya. Oke, baik. Untuk Anda sekalian yang menonton podcast ini, pesan dari Bapak, tetap semangat belajar, raihlah cita-citamu setinggi langit, ya.
Kemudian kunci dari keberhasilan itu adalah kedisiplinan. Ya, disiplin mengatur waktu sekolah, disiplin mengatur waktu bermain, disiplin mengatur waktu belajar itu sangat penting, manajemen waktu itu. Karena kalau tidak kalian mulai tidak disiplin dari sekarang, itu artinya kalian sedang mempersiapkan kegagalan. Ada wise word ya, kata-kata motivasi dari Benjamin Franklin. Itu salah satu presiden Amerika ya, yang udah lama. Dia mengatakan, if you fail to make a plan, you plan to make a fail. Artinya kalau dibahasakan dalam bahasa Indonesia, jika kamu gagal merencanakan hidupmu, kamu sudah merencanakan kegagalan hidupmu. Nah, jadi kuncinya di sini untuk Anda sekalian, perencanaan itu harus sudah dibangun dari mulai sekarang. Kalian mau jadi apa? Rencanakanlah dari sekarang. Kalau kalian gagal merencanakan, artinya kalian sudah berencana untuk gagal. Nah, seperti itu. Mulai sekarang, buat rencana, kemudian disiplin, rencanakan, kalian mau lanjut kemana, kemudian ikuti dengan aktivitas, kegiatan untuk mencapai perencanaan kalian itu. Misalnya saya ingin jadi dokter, rencanakan dari sekarang. Buatlah aktivitas, kegiatan untuk mendukung rencana kalian untuk menjadi dokter. Ya tentunya dengan semangat belajar ya, mencari sumber-sumber dari berbagai macam gitu ya. Itu yang harus kita lakukan. Karena tugas kalian sebagai seorang pelajar itu yang utamanya ya. Mudah-mudahan kalian semua sukses semua. Sukses juga bagi yang menonton podcast ini ya. Demikian saja mungkin ya. Sebelumnya terima kasih ya Pak sudah datang waktu Bapak untuk berbincang-bincang di podcast kami ini. Baik. Lain kali waktu Bapak bisa datang kembali dengan tema yang baru. Baik, mudah-mudahan. Ya. Terima kasih ya Pak. Baik. Izin saya minum dulu ya. Nah, itulah kisah inspiratif dari Bapak Khalidin MPD. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah! I just had to let you know you're